Karwangi Senin kemarin melakukan tes PCR terhadap 210 siswa dan guru sekolah dasar negeri Sukadamai di Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan pelacakan setelah 24 orang ditemukan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR pada Sabtu pekan lalu. 24 siswa dan guru yang terkonfirmasi positif corona Sabtu lalu saat ini melakukan isolasi mandiri karena semuanya tanpa gejala. Klaster COVID-19 Sekolah Dasar Negeri Sukadamai 2 terungkap setelah petugas mengecek kesehatan dan menggelar tes PCR Sabtu pekan lalu. Dinas Pendidikan Kota Bogor langsung menghentikan proses pembelajaran tatap muka di SDN Sukadamai 2 selama 10 hari mulai Senin kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi yang positif ya, semua negatif ya. Jumlahnya sih ada 210 ya. Ya aja Pak, mudah-mudahan sekarang kita lagi masih menunggu anak-anak yang mau swab di sini, mau datang ke sini. Untuk swab ini kita untuk memutus ya, untuk tali pandemi COVID ini supaya selesai di sini karena kita takutnya meluas. Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak meluas lagi setelah di swab, tidak ada kena yang dampak lagi Pak. Pihak Puskesmas Mekarwangi Bogor, Jawa Barat saat ini masih menunggu hasil tes usap PCR terhadap 210 orang siswa dan juga tenaga pendidik dari SDN Sukadamai 2 Kota Bogor. Petugas Puskesmas mengatakan hingga kini hasil tes masih dalam pemeriksaan laboratorium dan akan segera diketahui hasilnya 3 hingga 5 hari mendatang. Pelacakan juga turut dilakukan kepada kontak erat lainnya termasuk keluarga. Dari hasil tracing terhadap 24 orang terkonfirmasi positif, hasil tes tracing tersebar ke 7 kelurahan Kota Bogor dan 1 daerah luar Bogor. Informasi terkini klaster COVID-19 Sekolah Dasar di Kota Madia, Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, yang saat ini bersama Kepala Puskesmas Mekarwangi. Triksi, kapan kepastian hasil tes PCR dari 210 siswa dan guru SDN Sukadamai 2 ini dapat diketahui? Iya, Juno, diperkirakan hasil tes ini keluar pada 3 sampai 5 hari maksimal setelah pemeriksaan dilakukan pada Senin 22 November kemarin. Namun yang bisa saya sampaikan juga, Juno dan juga saudara, jika ditargetkan sebelumnya dari hasil pelacakan adalah 210 orang ini dilakukan tes usap PCR begitu. Namun kemarin pada tanggal 22 November hari Senin, sebanyak 150 orang ini datang untuk melakukan tes usap PCR di Puskesmas Mekarwangi, sehingga ini masih tersisa 60 orang lagi yang belum dilakukan tes usap PCR. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya sudah ada bersama saya Dr. Yulia Ekawati selaku Kepala Puskesmas Mekarwangi. Dokter, selamat siang. Siang. Ya dokter, ini untuk lebih jelasnya hasil dari pemeriksaan tes usap PCR yang dilakukan kemarin, kemudian apa yang akan dilakukan nanti terhadap 60 orang yang memang belum melakukan tes usap PCR pada kemarin, dok? Baik, terkait dengan pemeriksaan PCR yang kemarin kita lakukan, sebenarnya kita mengundang 210 orang, yang hadir 150 orang. Jadi ada sekitar 60 orang yang belum kita lakukan. Nah, ini kemungkinan besar kita akan datangi ke sekolahnya untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Dan untuk hasilnya kemungkinan sih karena PCR ya, lebih kurang 3-5 hari. Nah, untuk pemeriksaan lanjutan ini diperkirakan kapan akan dilakukan, dok? Insya Allah hari Rabu besok ya. Oke, kemudian kemarin itu kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap area sekolah. Nanti ke depannya apakah akan dilakukan pelacakan lebih luas begitu selain dari area sekolah, dokter? Iya. Untuk tracing ya namanya begitu ya. Untuk tracing kontak erat memang ada 2. Satu tracing kontak erat yang di sekolah, ini yang kita lakukan kemarin ya sama Rabu nanti. Sama tracing yang di rumah. Nah, tracing rumah ini langsung kita lakukan tanggal 19 kemarin. Beserta dengan swab antigen langsung. Ya alhamdulillah sih dari tracing yang di rumah kontak eratnya itu swab antigennya negatif. Lalu kemudian untuk penanganan terhadap 24 orang yang memang sudah terkonfirmasi positif saat ini seperti apa, dok? Dari tanggal 19 itu ya terkonfirmasi positif kita sudah sampaikan, kemudian kita arahkan untuk isolasi mandiri. Sejauh ini sih tidak ada yang bergejala berat ya, sedang juga tidak, semuanya ringan bahkan tanpa gejala. Jadi aman untuk isolasi di rumah. Baik, kemudian terakhir dokter, ini setelah adanya terkonfirmasi positif begitu ya pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, apa yang menjadi arahan lanjutan dari Dinas Kesehatan setempat untuk menekan lonjakan COVID-19 begitu, dok?
Jadi sebenarnya ini program sudah berjalan sebelum PTMT juga dibuka ya. Jadi kita tetap melakukan screening, pemeriksaan ke sekolah, baik bulanan ataupun memang dengan tujuan. Jadi kalau ada yang bergejala, kita lakukan pemeriksaan. Tanpa gejala pun disebutnya screening, kita lakukan, jadi bulanan. Ada beberapa sekolah yang dipilih dalam 1 bulan. Nah berikutnya juga tetap sama, akan dilakukan screening, mungkin diperbanyak sekolahnya, kemudian prokes ya. Itu diperketat, pemantauan pasien yang positif untuk menekan jangan ada penularan. Begitu. Terima kasih banyak Dokter Yulia untuk waktu dan informasinya. Ya, Juno dan juga saudara, ya selain dilakukan pemeriksaan secara rutin bulanan, kemudian juga dari Wali Kota Bogor Bima Arya sendiri ini menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi terhadap pihak-pihak sekolah, sehingga pada saat pembelajaran tatap muka ini berlangsung secara terbatas, kemudian akan terpantau terlihat bagaimana kondisi dari murid, kemudian dari tenaga pendidik. Dan apabila memang ditemukan adanya gejala dari murid ataupun salah satunya dari tenaga pendidik, ini harus segera dilaporkan agar segera dilakukan tracing atau pelacakan lebih cepat dan juga penanganan lebih segera mungkin sebelum penyebaran ini menjadi lebih luas. Nah, selain itu juga dengan adanya terkonfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 24 orang pada pembelajaran tatap muka di SDN Sukadamai 2 Kota Bogor, Jawa Barat ini, pemerintah Kota Bogor, yaitu Wali Kota Bogor Bima Arya ini menyebutkan melakukan antisipasi berikutnya, di mana minggu depan rencananya akan dilakukan screening terhadap 1.000 orang, kemudian juga akan dilakukan pengetatan mobilitas pada awal Desember, yaitu dengan menerapkan ganjil genap. Nah, ini juga sejalan dengan nanti adanya instruksi dari pemerintah pusat yang akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah pada tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 untuk menekan lonjakan atau mengantisipasi adanya lonjakan pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini tiba. Juno. Baik, kita apresiasi langkah dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pelacakan dan juga pengetesan terhadap sejumlah siswa di SD maupun sekolah dasar maupun SMP dan SMA. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Kota Bogor, Jawa Barat. Dan